Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bertemu kembali hari ini di dalam sapaan pagi yang menyegarkan jiwa ya, di hari Senin tanggal 10 Agustus ini ya. Hari ini adalah hari yang penuh PHP buat saya. Ya, ada orang yang kirim foto-foto kue tar, saudara, foto-foto kado. Nah, mengucapkan selamat ulang tahun sambil kirim foto-foto kado, tapi nggak ada kadonya. Foto-foto kue tar yang cantik-cantik, tapi nggak ada kuenya. Nah, ini kan namanya PHP, pemberi harapan palsu. Ya, orang-orang sekarang ini kok suka PHP ya. Nggak apa-apa lah ya. Itu memang begitulah orang sekarang ya. Nah, jadi sukanya cuman apa ini ya, kirim-kirim foto saja tapi tidak ada barangnya ya. Juga kebiasaan kita itu anak-anak juga selalu katakan Tuhan memberkatimu, Tuhan memberkatimu ya. Orang bilang sama saya Tuhan memberkatimu, saya selalu bilang Tuhan itu sudah lama dan senantiasa memberkati saya ya. Kamu yang nggak pernah memberkati saya ya. Kadang-kadang kalau kita katakan Tuhan memberkatimu ya, kita pikir udah cukup lah itu ya. Tapi firman Tuhan katakan kalau kita teringat ya kan saudara, ada piring-piring kosong dihadapi oleh orang-orang ya, kita nggak cukup hanya berdoa Tuhan memberkatimu, ngomong Tuhan memberkatimu, seharusnya kita juga berbagi kehidupan dengan mereka. Taruh nasi itu pada piring-piring, cuman ngomong Tuhan memberkatimu ya. Jangan berbicara begitu kepada orang-orang yang kesulitan, kesukaran di dalam hidupnya ya. Ada orang-orang yang menceritakan di Facebooknya kehilangan motor atau mobil atau kerugian, kita bilang Tuhan memberkatimu, Tuhan tolong, tapi kita sendiri tidak pernah mau menolong mereka, tidak mau memberkati mereka. Ini namanya gombal ya saudara. Orang-orang Kristen ini suka gombali saudaranya. Ya kan, benar gak ya, Tuhan memberkatimu. Oke, nggak lama-lama di situ ya. Jadi terima kasih untuk semua yang mengucapkan selamat ulang tahun kepada saya hari ini. Terima kasih yang sudah PHP saya dengan kado-kado dan kue-kue tar yang cakep-cakep ya. Meskipun hanya di foto saja ya. Puji Tuhan. Mari kita akan membaca di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat 12 sampai ayat 17. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Puji Tuhan. Saya kalau pagi itu ngurusi sedikit kebun saya ya. Saya katakan sedikit karena kebun saya ini aslinya hanya ukuran 1 meter yang di sini, 2 meter di sana, ya dikali 10 meter ya, 10 meter. Sedikit saja.
Tapi rapat seperti saya pernah cerita, ini saya duduk di depan rambut. Nah, itu 1,5 meter ada pohon apa ini, terong. 1 meter sesudahnya ada pohon jamblang juwet. Nah, 1 meter lagi ada pohon anggur Brasil. 1 meter lagi ada, bukan 1 meter, ini 1,5 meter aja, ada apa ini namanya, pete. Lalu 1,5 meter lagi ada pohon anggur, 1,5 meter lagi ada 1,5 meter pohon anggur, 1,5 meter lagi ada pohon jeruk. Rapat saudara ya, hanya kesenangan saja. Nah, ini kesibukan saya tiap pagi itu ya bersihkan rumput ya, karena rumput ini terus berlomba-lomba ya untuk tumbuh, berlomba-lomba dan lebih cepat tumbuhnya daripada tanaman-tanaman yang saya tanam ini. Sehingga kalau nggak dicabuti setiap hari, lalai sedikit, libur karena hujan 1-2 hari, ya sudah, bisa-bisa ini tanamannya ada yang mati, terbelit tanaman ya oleh tanaman-tanaman yang menjalar ini. Nah, saudara, demikian juga dengan kehidupan saudara dan saya ya. Jadi iblis itu, si jahat itu senantiasa mencari cara, mencari celah ya, dan senantiasa menumbuhkan kebiasaan-kebiasaan yang buruk, mengangkat kelemahan-kelemahan kita, dan juga menggoda ya, dengan godaan-godaan yang menumbuhkan hasrat kedagingan, hasrat ego, hasrat untuk dihormati, hasrat untuk mendapat pujian. Nah, ini. Jadi setiap hari, itulah sebabnya mengapa setiap hari kita harus ya tekun untuk terus bersekutu dengan Tuhan, bersekutu dengan Roh Kudus, bersekutu dengan firman. Kita harus bersatu, saudara, jadi satu tubuh, satu roh, satu jiwa dengan firman dan kudusnya. Kita harus terus menghidupi firman di dalam hidup kita setiap waktu. Di sini dikatakan, hendaklah berdiam dengan segala kekayaannya di antara kamu ya. Di dalam Kolose pasal 4 ayat 6 dikatakan, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus kepada semua orang ya. Godaan-godaan untuk melakukan hal yang salah, godaan-godaan untuk ya mengagungkan ego kita, godaan-godaan untuk membalas jahat dengan kejahatan, itu terus akan ada sepanjang kehidupan kita. Sepanjang kehidupan kita, iblis tidak akan membiarkan saudara ada waktu libur untuk menghadapi godaan dan tantangan. Setiap hari kita diperhadapkan dengan godaan, juga dengan tantangan, saudara. Ya, tantangan untuk memilah apa yang benar, apa yang kita bisa lakukan bersama dengan Tuhan. Godaan dan tantangan untuk kita memilih dan memilah apakah kita akan melakukan hal yang salah, hal yang benar, melakukan kebaikan atau tidak. Jadi sangat penting untuk memelihara hubungan kita dengan Tuhan. Sangat penting untuk memelihara hubungan kita dengan Roh Kudus. Sangat penting untuk memelihara hubungan kita dengan firman. Dan sangat penting untuk memelihara hubungan kita dengan sesama, dengan siapapun yang Tuhan percayakan dalam hidup kita.
terutama sangat penting untuk memelihara hubungan dengan saudara-saudara seiman, ya, di dalam kasih, keadilan, dan kebenaran, saudara. Ya, kasih ini yang menjadi dasar dari semua hal yang kita kerjakan, kita lakukan. Kita melayani Tuhan, melayani sesama harus di dalam kasih Tuhan. Dengan kasih, semata-mata motivasinya oleh karena kasih. Tujuan pun juga kasih, saudara. Karena segala sesuatu dalam hidup kita ini adalah dari Yesus. Dan dikerjakan oleh Yesus sendiri dalam hidup kita. Untuk Yesus juga. Jadi kita meneladani Yesus yang sudah memberikan kasih yang luar biasa besar dalam hidup kita. Nah, kita harus belajar untuk menunjukkan kasih kita kepada orang lain. Dan yang kedua, keadilan. Bukan keadilan versi kita, tapi keadilannya versi Tuhan. Kalau sudah dapat pengampunan yang begitu besar, luar biasa, yang nggak bisa dibandingkan, nggak kita bisa beli dengan semua kekayaan yang kita miliki di dunia ini, saudara. Bahkan dengan nyawa kita sekalipun, kita tidak bisa membeli keselamatan. Keselamatan itu terperoleh cuma-cuma dari Yesus. Maka keadilan Tuhan itu, kita harus perhatikan keadilan versi Tuhan. Maka saat kita sudah menerima keselamatan dan pengampunan yang begitu luar biasa besar dari Tuhan kita Yesus. Nah, tidakkah saudara mau memberi pengampunan kepada orang-orang yang melukai hati saudara, yang mengecewakan? Saya sedih memperhatikan di Facebook ada seorang saudara yang mengumbar kebenciannya kepada seseorang. Seorang wanita yang dikatakan menjadi pelakor. Dan kalau saya perhatikan namanya, fotonya, ya saya nggak kenal. Tapi saya rasa itu orang Kristen juga. Ya. Jadi itu menyedihkan ketika anak-anak Tuhan mau menunjukkan keburukan orang lain di medsos. Daripada mengampuni mereka. Ya. Kesalahan-kesalahan orang kepada kita tidak akan pernah dapat dibandingkan dengan dosa-dosa saudara kepada Tuhan. Inilah harus kita melihat dari keadilan Tuhan. Kalau Allah mengampuni kita, Yesus mati di kayu salib untuk kita, memberikan keselamatan itu bagi kita. Seharusnya dalam perspektif keadilan Tuhan, kita harus mengampuni mereka yang bersalah kepada kita. Terlepas benar atau salah. Terlepas siapa yang bersalah di situ. Karena juga firman Tuhan mengajar kepada kita, orang yang membenci saudaranya itu pembunuh manusia. Dan seorang pembunuh tidak memiliki hidup kekal di dalam dirinya. Dan orang yang tidak mengasihi saudaranya, orang itu seperti orang buta. Ya, orang yang berjalan dalam kegelapan. Kebencian itu membutakan matanya, sehingga ia tidak tahu kemana ia pergi. Jadi betapa ini hal menjadi satu hal yang sangat ironi. Antara orang itu berpikir dia melayani Tuhan, menjadi hamba Tuhan, menjadi pendeta yang besar, tapi terus berselisih. Tidak mau mengampuni. Dua hamba Tuhan besar di Surabaya yang baru-baru ini meninggal. Meninggal dalam jangka waktu 2 minggu. Yang menyedihkan, seorang Dahlan Iskan menulis keduanya bahwa mereka berselisih sampai mati. Betapa menyedihkan. Pandangan buruk dari seorang kolumnis surat kabar yang luar biasa, Pak Dahlan Iskan, yang dengan jujur. Dan ini buat saya bukan aib, saudara. Ya, itu fakta. Fakta menyedihkan dari kehidupan hamba-hamba Tuhan besar. Saya sungguh-sungguh memohon kemurahan Tuhan atas mereka. Kiranya
sebelum kematian mereka boleh menyelesaikan hal itu. Karena saya pernah melayani seorang hamba Tuhan senior, udah tua saudara, bertahun-tahun terikat di tempat tidurnya, hidup segan mati nggak mau. Waktu saya datang ke rumahnya dan saya berdoa dan mengingatkan bahwa dia masih menyimpan kebencian, lalu saya katakan, Om, ampuni Om, ampuni. Nah, saya kan tidak tahu pada siapa dia benci. Jadi saya bilang, tuh Om, ampuni. Dia sudah tidak bisa ngomong, saudara. Ya, kasihan. Bertahun-tahun terikat dengan tempat tidurnya. Jadi maaf, punggungnya itu, kulit punggungnya sudah hancur, saudara. Karena maaf semua dilakukan di tempat tidur itu, mandi semua, apa, cuci badan semua, maaf, saudara. Gak usah saya sebutkan. Lalu matanya keluar air mata, dia menangis, saudara. Menangis dalam diam. Lalu ibu gembala itu berdiri di samping saya, lalu dia bilang, Bob, itu Om sudah ampuni. Oh, puji Tuhan, saya bilang. Lalu saya berdoa untuknya, dan 1-2 hari kemudian dia pulang ke surga dalam perdamaian. Tapi saudara, saya mendengar cerita yang menggelikan sekaligus buat saya menyedihkan. Kenapa? Orang yang dia benci itu sudah mati bertahun-tahun sebelumnya. Seorang hamba Tuhan juga. Jadi orangnya sudah mati, kebenciannya tetap dia pelihara. Nah, ini kan menyedihkan sekali, saudara. Dan sekaligus buat saya menggelikan. Karena hamba-hamba Tuhan kan mengajar firman. Para pendeta mengajarkan firman, tapi nggak mau melakukan. Saya kira inilah juga yang akan kenapa Tuhan mengatakan, Yesus mengatakan waktu dia bertemu dengan orang-orang yang mengagungkan jasanya. Tuhan, kami menyembuhkan orang demi nama-Mu, kami memberitakan Injil firman demi nama-Mu, kami menyembuhkan orang-orang sakit demi nama-Mu, kami mengerjakan mujizat-mujizat demi nama-Mu. Lalu Tuhan bilang, aku tidak kenal engkau pembuat kejahatan. Saya percaya itulah masalah. Saat hamba Tuhan terus mengajarkan firman, tetapi terus memelihara kekecewaan, luka hati, kebencian di dalam hatinya. Sebab firman Tuhan kan yang bilang di dalam 1 Yohanes 3:15 tadi, orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia, dan seorang pembunuh tidak memiliki hidup kekal. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau engkau mendengar firman ini hari ini, jangan keraskan hatimu seperti pada hari perhentian. Ampuni setiap orang yang melukai hati saudara. Ampuni mereka. Kan betapa luar biasa bahwa hak pengampunan itu yang sebenarnya hakiki milik Tuhan, diberikan kepada saya dan saudara sebagai anak-anak Tuhan waktu saudara menerima Roh Kudus. Waktu saudara diselamatkan oleh karya kematian Yesus di atas kayu salib. Ya, di dalam Injil Yohanes pasal 19 ya, 20 kalau tidak salah, terus 20 saudara baca sendiri. Ya, di sana dikatakan bahwa Roh Kudus, dan apa dampak? Dampaknya adalah kita juga menerima kuasa Roh Kudus, kuasa Allah itu, hak Allah itu dalam pengampunan. Yesus berkata, kalau engkau mengampuni dosa orang, maka dosa orang itu juga diampuni di hadapan Bapa. Kalau engkau tidak mengampuni dosa orang, maka dosa orang itu juga tidak diampuni di hadapan Bapa. Betapa luar biasa. Hak pengampunan yang milik Tuhan ini diserahkan kepada saudara. Jadi Tuhan akan mengampuni orang saat saudara mengampuni. Luar biasa kan? Tapi seperti yang selalu saya katakan, hak itu disertai juga dengan konsekuensi, dengan tanggung jawab. Saat kita tidak melakukannya dengan benar, kita tidak memilih untuk menggunakan hak itu, tapi kita sebaliknya kita memilih untuk mempertahankan ego kita, maka 1 Yohanes 3:15 itu berlaku. Ya.
Jadi ampunilah, nggak perlu posting-posting hal buruk tentang seseorang di Facebook. Percayalah, meskipun mungkin maksud orang itu adalah untuk menunjukkan keburukan orang itu dan membenarkan dirinya. Tapi buat saya sebaliknya, justru hal itu menelanjangi keburukannya sendiri. Ya orang yang nggak tahu kan jadi tahu semua. Dan apa gunanya untuk dia? Nggak ada. Nggak ada, sudah. Kalau sudah terus menyimpan kekecewaan, luka hati, apa yang akan terjadi? Hati saudara tidak akan tenang. Iblis sedang bekerja di sana untuk mempengaruhi saudara seperti ia mempengaruhi Hawa. Kalau engkau makan buah ini, engkau akan tahu hal yang baik dan jahat. Kalau engkau akan makan buah ini, engkau akan menjadi sama seperti Allah. Sebenarnya iblis sedang menawarkan buah itu kepada saudara saat saudara memilih untuk tidak mengampuni seseorang. Engkau akan menjadi sama seperti Allah, bukan sama seperti Allah. Engkau menentukan siapa yang akan masuk neraka, siapa yang akan masuk surga. Banyak orang hari-hari ini merasa seperti Allah. Mereka berhak menentukan siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka. Ya. Kita adalah anak sulung di antara semua ciptaan Allah. Di dalam batas tertentu. Kita anak-anak Allah. Mari kita mengerjakan apa yang menjadi kehendak Bapa kita dan bukan sebaliknya mengambil hak Allah untuk menghakimi orang lain. Maka saudara, kita akan menjadi orang-orang yang berbahagia. Berbahagialah mereka yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Mari kita bertumbuh dalam karakter dari hari ke hari. Menjadi manusia baru yang terus-menerus diperbarui sampai pada hidup yang kekal. Dan waspada dengan rumput-rumput liar itu. Saya yang selalu waspada dengan rumput-rumput liar di halaman saya. Yang akan menghambat pertumbuhan tanaman-tanaman saya. Ya. Membuat tanaman ini berhenti berbuah, ataupun kalau berbuah, buahnya sangat sedikit, nggak bisa dinikmati. Ya. Nah, saya harus berwaspada setiap hari dengan menjaga tanaman saya dengan bukan hanya memberi pupuk, tapi mencabut rumput-rumput liar, mencabut semak-semak belukar, membersihkannya setiap hari, menggemburkan tanah itu setiap hari. Dan setiap hari saya mengerjakannya dengan sukacita. Itu bukan sebuah kesukaran, bukan sebuah beban membersihkan rumput-rumput ini, tetapi sebuah sukacita. Karena saya sedang menantikan pohon anggur saya ini berbuah. Pohon rambutan saya berbuah. Ketika saya mengerjakan terus kebaikan untuk dirinya, dia akan berbuah pada waktunya, memberikan saya kesenangan pada waktu buah rambutannya, meskipun ini kecil ini. Ya, puji Tuhan. Baik, saudara, saya percaya engkau lebih dari seorang pemenang. Sekali lagi, terima kasih untuk yang mengucapkan selamat ulang tahun tanggal 10 Agustus ini. Terima kasih untuk yang sudah PHP, kasih foto-foto, kado, foto, kuetar, tapi tidak ada kuetar dan kadonya. Saya memaafkan saudara. Puji Tuhan. Terima kasih untuk perhatian saudara. Ucapan itu semua. Terima kasih saudara semuanya. Bapak Andreas Kurniawan dan Ibu Masniati Abigail yang sudah menonton secara langsung saat ini. Tuhan memberkati semua saudara. Puji Tuhan, saya percaya saya akan menjalani hari ini dalam kebaikan dan kemurahan Tuhan. Menjalani hari dalam kemenangan. Dan kemanapun sudah pergi, sudah akan beruntung. Setiap usaha pekerjaan sudah akan berhasil. Dan semua apa yang sudah jamah akan menjadi berkat. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam sehat, salam sejahtera.